Jadi hari ini pasti belum selesai. Ini saya sampaikan dari awal agar nanti usaha cocok orang rampung. Ya, jadi ada tahapannya. Nah, saya nyuruh person dulu sebelum rapat ini kita mulai. Yang bekerja di lingkungan Pemda DIY siapa saja? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Yang di Pemda Bantul, angkatan rakyat dari Bantul, lingkungan pemerintah daerah Bantul, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, Kota Jakarta, Kota Kaji. Baik, artinya ada 5 daerah. Yang tentunya nanti ke depan kami juga harus disusun yang BKD-nya kabupaten ya. Jadi agar tidak salah paham, kalau pegawainya di lingkungan kabupaten kota, maka yang memiliki kewenangan adalah bupati kota. Yang di lingkungan Pemda DIY bisa langsung kita bicarakan dengan BKD. Selamat datang juga kawan-kawan media. Setelah kita berdoa bersama tadi, izinkan kita dari Komisi A mengaturkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Moga-moga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Ini duit-duit di Bapak Rapi. Kamu semua jauh Bapak Rapi. Oke, silakan berbicara untuk menyampaikan. Kalau ada dokumen tertulis yang akan diserahkan, boleh. Monggo. Terima kasih atas waktunya Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Suwanto selaku di komisi telah menerima kami dari aliansi 4 non data BPN pada siang hari ini. Matur sangat keluarga dimohon dengan sangat ketat. Semoga nanti kami mengapresiasi langkah cepat dari Bapak. Alhamdulillah siang hari ini bisa diterima. Semoga nanti apa yang teman-teman sampaikan mungkin bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Sebagai perkenalan, nama saya dari Sologo. Saya sudah mengerti dari tahun 2007. Dan saya berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah. Oh, ada lagi. Ini bebannya bisa ditingkat daripada bekal. Yang pertama terkait dengan permasalahan apa yang dihadapi sama teman-teman Pak dalam kebijakan adalah hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang nasib honorer non dalam PPKN. Secara umum mungkin yang bisa menjadi rujukan adalah UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa mulai tahun 2025 hanya dikenal 2 jenis kepegawaian di instansi pemerintah, yaitu PNS dan PPPK atau P3K. Sedangkan bagaimana dengan nasib kami sebagai sama-sama honorer, tapi kita tidak masuk dalam database PKN yang dilakukan pendataan mungkin waktu itu di tahun 2012. Untuk diketahui, honorer database PKN itu diberikan kesempatan untuk mendapat seleksi di penerimaan PPPK di tahun 2024 itu di tahap kedua setelah teman-teman tes 2 dan ketiga tes terlebih dahulu untuk ikut di gelombang 1. Ini nanti teman-teman baru ujian mungkin di bulan akhir April atau mungkin Mei, karena sesuai dari ronde yang Pak B itu nanti bulan April atau Mei kita teman-teman yang tidak dapat melaksanakan ujian. Untuk selanjutnya berkait dengan peluang honor yang mendatabase PKN ini menjadi sangat sempit setelah adanya kesempatan bahwa database PKN ikut mendaftar seleksi PPPK tahun 2024 di tahap kedua. Jadi kemarin yang harusnya 2-3 itu tes di gelombang 1 karena mungkin ketika informasi atau dia tidak ikut mendaftar itu diberikan kesempatan sama BKN dan dengan Pak RB untuk ikut seleksi di tahap kedua yang otomatis mempersempit ruang kita teman-teman kontak secara jumlah formasi karena dibutuhkan menjadi lebih banyak. Termasuk dalam lulusan tetap saja menurut database yang akan menjadi prioritas.
cerita juga masa pendaftaran seleksi PPPK tahap 2 sempat diperpanjang 3 kali untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada non-ASN khususnya honorer yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN. Dalam hal ini pemerintah melalui Panselnas juga telah menetapkan kriteria pelamar tambahan di mana honorer database BKN dapat mendaftar seleksi PPPK di tahap kedua sesuai dengan syarat ketentuan yang diatur dalam Kepmenpan RB nomor 15 tahun 2025. Untuk itu Pak, sekali lagi mungkin bagaimana nasib honorer non database BKN ini ke depan? Apakah masih ada peluang mereka diangkat menjadi PPPK paruh waktu? Soalnya dengan merujuk Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025, pengadaan PPPK paruh waktu hanya untuk honorer database BKN mawon yang tidak terakomodasi dalam seleksi PPPK di tahun 2024 dan di CPNS di tahun 2024. Berbagai permasalahan ini menyangkut kondisi seluruh honorer non database BKN di DIY sudah memiliki masa kerja mungkin yang di atas 10 tahun, 20 tahun itu ada dan sudah mengabdi dan mungkin secara umur sudah di atas 35 atau mungkin sebentar lagi 1-2 tahun lagi sudah pensiun. Jadi nanti harapannya kalau bosan itu gini, asal ini selalu baik mengharapkan sebagai keluarga lo bapakmu jadi ASN ya kan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin nanti akan disampaikan sama saya Mas Sugeng terkait dengan data dari 4 kabupaten dan 1 kota saja. Monggo Mas Sugeng bisa disampaikan. Terima kasih. Dan nanti perlu dilengkapi dengan data nama ya. Data nama ya. Data nama. Mari kita tugasnya di dinas mana, mulai dari kapan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sugeng dari Sleman. Mohon berkenan untuk menyampaikan data ini kami ambil dari websitenya BKPP tiap kabupaten di Bali. Jadi yang pertama ini dari lingkungan Pemda Bantul itu 7.419, atas 76, etnis 1.536, totalnya ada 2.331. Kemudian dari lingkungan Pemda Gunung Kidul itu dulu ada 36, atas ada 61, etnis ada 496. Ini yang paling kecil yang ada ya. Kemudian dari kota itu dulu ada 74, atas 45, etnis 877, totalnya ada 996. Dari Kulon Progo itu dulu 126, nakesnya 261, teknisnya 120, totalnya 1107. Kemudian dari Pemda Sleman guru 131, nakes 21, teknisnya 1928, totalnya 2080. Dan ini yang terbesar. Kemudian dari Pemprov DIY sendiri tinggal teknisnya. Oke, saya mau klarifikasi sebentar. Di huruf B, masing-masing humas menyampaikan data hasil seleksi administrasi gelombang 2. Sejumlah ini. Nah, apakah yang jumlah yang disebutkan ini termasuk honorer non database BKN? Ini yang non database. Ini warnanya Yang non database masih totalnya hanya 6.901 dibandingkan kabupaten kota yang lain. Kami contoh Garut. Dorong, hanya cara orang. Tidak, Garut kabupaten Pak. Kita sih. Kabupatennya nggak bisa ceritakan. Iya, hanya perbandingan saja. Monggo dari Mas. Yang foto-foto anu, mohon saya tempat yang nyaman dan kami lalu bisa. Ini bagian dari kami. Monggo. Terima kasih Mas Sugeng. Untuk poin selanjutnya mungkin bisa disampaikan sama Mas Sugeng. Bapak ya. Kalau ini dipakai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Suwanto, Ketua Komisi A DPRD Provinsi, yang saya hormati Bapak Anton,
yang saya hormati Bapak Arif Kurniawan, Gunung Kidul Sleman, yang saya hormati Bapak Wakil dari Pemda DIY, yang saya hormati dari teman-teman R4 di BPDIY yang selama ini terus berjuang Bapak dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Di kita kami sudah berjuang juga ke tingkat pusat sampai ke Kemenpan RI, dan disarankan dari beliau semuanya untuk tetap intens ke persuasi ke daerah. Pertama saya matur kenapa kita sampai soal di sini, kita mengaji nasib, karena nasib kita berubah. Ini dampak dari tahun 2022 ada pendataan dari pemerintah pusat, tetapi saya katakan ketidakseriusan pemerintah daerah untuk mendata. Saya ambil contoh seperti ini. Aturan Mendagri yang tidak boleh masuk pendataan, yang boleh masuk pendataan hanya APBD dan APBN. Padahal kami pekerja di Pemda ataupun di kesehatan atau guru itu banyak yang digaji menggunakan APBD, gitu kan? Harusnya masuk, dan termasuk pekerja kesehatan dan non kesehatan di rumah sakit itu ada sistem BLUD. Padahal BLUD itu sistem penggajian keuangannya. Ada dua penggajian di rumah sakit, bisa menggunakan APBD, bisa menggunakan BLUD. Tetapi yang dimasukkan dalam antrian itu hanya BLUD-nya, sehingga dituak oleh pemerintah pusat. Padahal jika dimasukkan APBD, itu pesan Mendagri kemarin kita soal sebaiknya lolos. Itu yang di rumah sakit. Kalau yang di maupun di Pemda seperti dinas-dinas itu ditulis barang jasa, itu sehingga tidak lolos. Padahal basis itu juga bagian dari APBD. Jika Pemda dulu 2022 menginput APBD, kita semua lolos. Tetapi masih sudah jadi pusat sudah mendikot tidak bisa dirubah. Makanya kita berjuang untuk masuk ke paruh. Yang pertama, berdasarkan edaran Mendagri tanggal 14 Januari 2025 tentang penganggaran gaji P3K paruh waktu yang berbunyi bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan database non-ASN pada PKN, namun masih mengikuti proses seleksi dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN yang dimaksud. Kami hanya antisipasi banyak di daerah lain yang sudah diberhentikan. Kami hanya berharap kami bekerja di daerah istimewa Yogyakarta jangan diberhentikan Pak. Kami sudah berjalan di atas 10 tahun. Saya 2008 sudah hampir 10 tahun lebih Pak. Yang kedua, berdasarkan surat dari Menpan RB tentang penetapan NIP, yaitu poin 3 hitung A paling lambat Oktober 2025. Jadi dari bulan ini April sampai Oktober 2025 itu masih ada tinggal waktu beberapa bulan. Yang selanjutnya, maksud dan tujuan perwakilan kita soal di sini yaitu audiensi dengan DPRD DIY adalah menghasilkan solusi nyata dan meminta kepada DPRD DIY untuk yaitu poin A di tingkat daerah. Yang pertama, ini sangat penting Pak, meminta kepada DPRD kami meminta bantuan intinya pada DPRD untuk meminta kepada gubernur untuk mengeluarkan instruksi gubernur kepada kepala daerah terkait penataan non-ASN khususnya R4 agar diberikan status pekerjaan yaitu paruh waktu. Itu nanti dengan cara pemerintah daerah terutama gubernur itu bisa bersurat ke Menpan RB. Jadi gubernur kan ada APPS, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Itu nanti bisa diskusi untuk
memastikan nasib kami dengan cara bersurat ke Menpan RB. Seperti itu Pak. Yang kedua, pemerintah daerah yaitu gubernur siap bersurat kepada Menpan RB untuk membuatkan regulasi terkait honorer R4 menjadi paruh waktu dalam melihat waktu setelah ujian gelombang 2. Jadi tadi sudah sampaikan ujiannya bulan April atau Mei. Jadi masih ada bulan Juni sampai September itu kita berproses untuk bersurat ke Menpan RB supaya diberikan regulasi dan kita semua bisa diangkat paruh waktu di bulan Oktober 2025. Selanjutnya yaitu gubernur mengeluarkan instruksi untuk menjamin kesejahteraan honorer non database BKN CDI. Yang keempat, penyampaian kepada Pemda Kabupaten Kota untuk memaksimalkan kuota formasi rekrutmen P3K 2025-2026. Jadi kendala selama ini adalah formasi yang dikeluarkan Pemda itu sangat sedikit. Honorer masih 1.000 yang dikeluarkan 20-30. Jadi kita tergantung dengan formasi itu. Yang kelima, penyampaian kepada Pemda Kabupaten Kota untuk menganggarkan gaji pegawai melalui BAU atau APBN dan dimaksimalkan menjadi paruh waktu karena Menpan RB sudah mengeluarkan peraturan tentang paruh waktu. Yang keenam, meminta kepada DPRD Provinsi DIY dan aliansi R4 untuk FGD bersama gubernur dan kepala daerah seluruh DIY paling lambat bulan Juni 2025. Untuk daerah, permintaan kami seperti itu. Untuk yang tingkat pusat, saat ini pemerintah pusat yaitu Menpan RB sedang melakukan penyusunan regulasi non database BKN dengan melihat timeline gelombang 1 yang TMT-nya 1 Oktober 2025. Kami meminta gubernur dan DPRD bersurat ke Menpan RB. 1. Melakukan pengawalan dalam penyusunan regulasi bagi non database BKN untuk memprioritaskan honorer non database BKN menjadi P3K paruh waktu serentak sebelum 1 Oktober 2025. Melakukan pengawalan dalam penyusunan regulasi bagi non database BKN untuk mendapatkan SP maksimal Oktober 2025. Dan pertanyaan kami, apakah bisa dan diperbolehkan jika Pemda kekurangan anggaran bisa sharing anggaran dari pemerintah provinsi ke pemerintah daerah karena alasan klasik dari Pemda itu kurang duit anggaran itu Bapak. Jadi mohon nanti permasalahan misalkan Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Kalau nanti ngomong anggaran dari situ karena dipotong oleh pemerintah pusat. Di ini kena 265 miliar. Saya nggak tahu betul, tapi yang pasti semua kabupaten kena. Ya untuk bernapas saja ini agak susah. Ya selanjutnya dari Inspektorat Pemda DIY sudah hadir, yang BKD sedang Cipatu. Para hormati, kita ada sama-sama menyimak, jadi sambil menunggu kelengkapan dokumen, baik itu dari nama dan lain-lainnya berdasarkan laporan dari BKD masing-masing kabupaten. Meskipun namanya beda-beda ya, ada BKD ya, ada BKD, itu kira-kira berapa ini. Maka pada dalam rapat hari ini, monggo Inspektorat nanti untuk merespon terkait dengan dokumen yang ada di situ. Jadi hari ini kita belum bisa banyak memberikan tanggapan. Kita juga akan mendengarkan dari BKD masing-masing kabupaten kota. Dan hasil dalam rapat itu dengan masing-masing BKD kabupaten kota juga ada. Yang dari lingkungan pribadi yang lain. Di PBRI hanya kita satu. Iya, tapi kan ada kode digital, oh, meskipun hanya 175 orang nanti. Iya masih, tentunya perlu bisa dikonsolidasikan. Nah, kalau informasi dari Bapak Ibu Komisioner sekarang ada apa? Sebelum nanti saya monggo dari Inspektorat dulu. Jadi di pokok BKD. Mas BKD ini boleh
Harusnya ya, dan karena juga ikut rapat KPJ. Silakan jadi struktural kita respon dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi A dan Bapak anggota Dewan, juga teman-teman dari Jakarta dan di seluruh kawasan. Kami memang tidak punya belum bisa memberikan masukan apapun terkait hal ini karena semua prosedur terkait dengan penerapan P3K non database IKN kita masih dalam proses pembentukan si IKN, masih di memang yang kalau dari informasi di media sosial maupun dari website-nya juga kan hal ini juga akan masih ditutup, masih memprioritaskan dulu untuk menyelesaikan terkait dengan penerapan P3K R2 dan R3-nya, di mana yang ketiga itu kan adalah kegiatan yang tidak sempat misalnya ada yang ikut PNS, ada yang kena kuotanya tidak terpenuhi sehingga karena dia masuk tidak bagus, itu dia diperlukan dulu untuk penyelesaian beberapa menit minimum paling sesuai dengan apa yang disampaikan di Oktober. Nah, terkait dengan teman-teman yang P3K yang non-database ini mudah-mudahan pasti kita punya harapan ya, karena rata-rata beliau ini kan sudah bekerja cukup lama juga di pemerintahan. Cuma kita kurang tahu dengan yang perkembangan di kabupaten kota, karena semua kewenangan terkait dengan P3K itu ada di masing-masing daerah. Nanti di Kabinnya dan juga di pemerintahan dalam ini bersama pegawainya PPK-nya. Mungkin itu dari kami yang mungkin ini nanti bisa difasilitasi oleh beberapa institusi untuk bisa menghasilkan semua sehingga mendapatkan solusi terbaik. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Yang dari Sekwan itu, yang dari Sekwan. Sekwan sini. Mas coba dicek tanggal 21 April di Bamus ada dinas. Sudah gimana? Sudah Pak. Ini nyocok ini tanggal untuk mengundang BKD dari Inspektorat Kabupaten Kota. Karena ini kewenangannya kan luri. Enten kewenangan itu juga yang terkait dengan pegawai sama yang di kabupaten kota, sehingga kami kan di provinsi tidak bisa mencampuri ya kewenangan di kabupaten biar tidak itu, sehingga tidak saya diskusi dengan Bapak Ibu Komisi tadi kita mau cocokkan waktu untuk sekaligus mengundang BKD kabupaten dari Inspektorat Kabupaten Kota. Ya, ini rapatnya lebih komprehensif. Dan dari ini, kalau BKD teman-teman yang serta dari Bantul nanti juga dengan BKD Bantul dan seterusnya kita nanti konsolidasi. Ini Mas. Berapa Bapak langsungan waktu? Di pausnya, masalah. Sementara kan 21 ada kegiatan apa? Gak usah mikir bangunnya nanti kalau perbedaan tanggal bisa kan. Nanti anu ya, memang repot, gak usah rame-rame perwakilannya ya. Soalnya kisan kuabe atau undang pisannya apa Mbak? Takut kan? Bapak Ibu nek rodo sore itu keberatan Pak? Soalnya benefit tubuhan sama rapor prinsipnya dilaksanakan sebelum atau sesudah rapor ya, betul ya?
Ojo seberapa aku lah sampai kan mikir bahas kok ini. Nek kok wates kowe nang numpak sepur. Begitu. Teko Song Bayu kono kan adok. Oke, tanggal 22 saja tidak ada rapor ya. Sebelum saya sampaikan ada 3 hal yang penting. Yang pertama pada Pemda, nanti teman-teman dari Inspektorat komunikasi dengan BKD. Sekarang hari apa ini? Hari Senin. Minggu ini agar konsolidasi dengan BKD di 5 kabupaten kota dan Inspektorat. Kira-kira begitu ya. Nanti bahan tadi sudah kita berikan. Hasilnya seperti apa nanti kita akan dengarkan di minggu depan. Kemudian yang kedua, khususnya para Inspektorat untuk monitor database masing-masing kabupaten kota. Ya. Nanti BKD kan mestinya nyediain namanya lengkap itu. Dan Inspektorat nyocoknya aja. Mulai dari SK pengangkatan sama honorarium yang diterima. Ini per kabupaten kota honorer beda itu apa tuh? Bantul berapa? Berarti mengikuti dengan Kalau saya di rumah sakit S1 1,5. Oh, kok di bawah nih? Iya, Ibu. Sekalian bisa terpanggil di tempat ini, mungkin ini kan membawa perwakilan daerah, mungkin bisa teman-teman daerah mungkin. Boleh, tidak apa-apa, masing-masing 2-3 menit. Terima kasih Bapak Teknik. Tapi mungkin ini BK diri masing-masing ya. Ya. Oke, silakan dulu, Teman. Lema monggo teman. Teman dulu. Belum itu teman. Yes, monggo mana? Langsung open. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya perwakilan pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk permasalahan kaitannya P3K tadi mungkin hampir sama dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Jadi untuk permasalahan di P3K di wilayah Lukisan itu terkendala terkait formasi yang ada. Jadi di rata-rata setiap instansi di wilayah Gunung itu mungkin hanya dibuka formasi yang satu, sedangkan pegawai yang di situ yang mendapat PKN itu ada lebih dari satu. Jadi kita yang dari Gunung itu terpaksa mendaftar di instansi yang lainnya. Seperti halnya misalkan seperti contoh teman saya ada yang dia itu bekerja di unit kecamatan Kapanewon, dia harus terpaksa mendaftar di puskesmas atau puskesmas karena memang formasi di tempatnya itu tidak ada. Nah, jadi yang menjadi hambatan itu adalah kaitannya pemetaan formasi yang ada. Nah, itu menjadi permasalahan sehingga tidak semua yang bisa mendaftar karena keterbatasan formasi tersebut. Baik, kira-kira begitu ya. Kabupaten lain ada nggak masalah yang disampaikan tadi? Nah, sama kita lanjutkan apa tuh sama ya? Ada yang ini tadi kan ini kan pemetaan permasalahan kabupaten. Kabupaten lain ada mirip-mirip atau ada yang berbeda? Ini Kalau dari Kabupaten Mojokerto ada beberapa terkait dengan pengupahan itu ada kombinasi. Kalau tidak sama ya, ada yang berbeda. Kemarin itu yang di saya kebetulan dari hasilnya. Alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah mulai naik. Tapi kalau sebelumnya berapa sih? sekarang ini yang skema blue atau skema Amsterdam? beda-beda. Oke. Cukup. Baik, Bapak Ibu hormati, kita sudah merekam berbagai permasalahan yang
Dan rapat ini tentu saja tidak boleh ditutup. Ini statusnya saya skors untuk dilanjutkan di tanggal 22 dengan mengundang nomor 1. Ini saya kira ditulis ya, sebenarnya ya. Ditulis. Kemudian di sebelah sana kemudian rapatnya. Mas, Bapak, Mas Teguh, rapatnya ini mau BKD ya? BKD Mas Heri. Iya, ini menit ya? Ini soalnya rapatnya loro, jadi Bapak itu lebih Pak Sekdan, berikut Pak Sekdan belum bisa. Oke, selamat datang. Mas, ini ada aspirasi. Mana tuh belinya tadi? Silakan Pak BKD. Nah, aku buka dulu. Oke. Kalau Ibu dari BKD, ini ada masukan dari Bapak Ibu dari Asosiasi Honorer Ekonomi Database BKN ya, yang kita belum bisa jawab seluruhnya pada ini, dan karena sekarang waktunya juga sudah mepet, maka Komisi A memberikan catatan dan rekomendasi. Pertama, status rapat seskors, jadi boleh ditutup. Yang kedua, merekomendasikan kepada BKD di minggu ini untuk mengkonsolidasikan BKD Kabupaten Kota didampingi Inspektorat untuk melakukan komunikasi, dialog, sekaligus merekam berbagai permasalahan di masing-masing kabupaten kota. Boleh dengan rakor internal silakan, mau berkunjung ke kabupaten masing-masing sambil cari jualan rokok ya boleh. Dan hasilnya nanti kita akan undang kembali Bapak Ibu di tanggal 22 April. Jadi pada BKD setelah Bapak Ibu nanti konsolidasi di 5 kabupaten kota ditemani Inspektorat, tanggal 22 Komisi A akan kembali mengundang. Yang pertama Bapak Ibu dari aliansi, yang kedua BKD se-DIY, yang ketiga Inspektorat se-DIY, dan tambah satu lagi karena ini urusannya duit, kepala BKD di masing-masing wilayah. Kan tidak cukup cerita pegawai itu, harus juga berdiri kira-kira gitu ya. Nah maka dengan segala hormat rapat ini kita skors dan nanti kita lanjutkan di tanggal 22. Nanti ya masih BKD itu dulu ya, agak cepat saja koordinasi dengan masing-masing kabupaten kota, mencoba merekam persoalannya seperti apa dan jalan keluarnya seperti apa. Jadi Pak Sekretaris BKD, nanti masing-masing kabupaten kota kan punya kewenangan sendiri-sendiri. Ini ada tidak hubungan, tidak tumpang tindih antar kewenangan. Saya kira demikian Bapak Ibu, dan saya mohon maaf dalam memimpin rapat ini ada yang kurang itu saja, karena saya yakin di antara Bapak Ibu pengennya beres hari ini. Tapi ternyata harus digandeng BKD Kabupaten Kota. Ya. Komisi A kan oleh mengundang langsung BKD, selain Komisi A yang Alfa dan Yok. Baik, terima kasih. Rapat kita skors kita lanjutkan tanggal 22 April. Matur nuwun, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara informal ngobrol-ngobrol sama pejabat BKD yang sudah hadir. Monggo. Terima kasih. Ya, terus dipulang Mas ya. Terima kasih.
Sleman dulu Pak. Pengumpulnya itu loh. Yang Sleman ada Pak. Rekam jawaban ya. Oh iya, siap. Juni. Oh iya. Mengusulkan untuk yang tidak bersalah tetap dimasukkan menjadi panglima. Disalahkan dengan R3. Oh, siap. Foto. Sudah. Pak, silakan.